itu saksi yang ingin menegakkan kebenaran dan mereka tidak datang. Kamu mau Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid mengatakan, kliennya yakin bisa menjebloskan seleb TikTok Fadel Bajideh ke penjara atas laporannya tentang dugaan persetubuhan dan aborsi. Sebagaimana diketahui, Fadel Bajideh akan dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai terlapor ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat, 27 September 2024 besok. Fahmi mengatakan, Nikita Mirzani sebagai ibu dari LM, sudah sangat marah melihat sang anak menjadi korban dari perbuatan Fadel. Fahmi yakin dengan tambahan saksi baru ini dan beberapa bukti yang sudah diserahkan ke penyidik, bisa menjebloskan Fadel ke penjara. Sesuai dengan informasi yang saya terima melalui Humas pada saat kemarin, memang ada pemanggilan terhadap terlapor F ya, terkait dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, junto Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Sebagaimana informasi yang saya terima kemarin, memang hari Jumat besok dimintai keterangan. Jadi prosesnya adalah dimintain keterangan, kita lihat seperti apa kehadirannya, apakah dia hadir atau tidak, kita tunggu besok. Karena besok informasi yang saya terima, kakaknya Niki, Edwin akan datang ke Polres untuk juga ingin mengetahui seperti apa orang yang akan dipanggil yang membuat menderita kemenakannya. Seperti itu yang disampaikan kepada saya, dan dia minta supaya Abang, kalau ada waktu habis sholat Jumat Bang, kita ke Polres Bang, kita lihat dia datang atau tidak datang orang yang membuat menderita kemenakan saya. Itu seperti yang disampaikan oleh Bang, terkait kondisi psikis Loli sendiri sejauh ini gimana? Kalau dia kan sudah lebih baik ya, lebih jauh dari orang-orang yang selama ini mungkin memberikan informasi atau masukan yang tidak benar. Saat ini dia ada dalam pengawasan dan perlindungan dari sebuah lembaga di mana itu atas permintaan Nikita. Jadi Nikita itu ingin memberikan yang terbaik buat anaknya, ingin terbaik, ada perlindungan buat anaknya. Karena apa? Karena dia juga mendengarkan, mengetahui dalam berita acara pemeriksaan, dalam berita acara permintaan keterangan itu ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga dia mengambil sikap, Bang, ajukan permohonan, Nik, saya bilang. Setelah dia tahu bagaimana, ajukan permohonan untuk perlindungan. Dan sekarang Laura itu ada di bawah perlindungan sebuah lembaga yang diatur dalam undang-undang, dan itu adalah lembaga negara. Bang, kemarin kan juga sudah ada 11 saksi dan 2 yang belum diperiksa, 13 ya Bang jumlahnya. Ya. Sejauh ini ada saksi dari keluarga Bang, mungkin nanti akan dihadirkan? Sementara belum. Sementara saksi-saksi yang langsung terkait itu adalah saksi yang mengetahui kejadian. Jadi saksinya terbagi dari saksi yang mengetahui kejadian pada bulan April. Dan itu yang luar biasa sekali, yang dahsyat sekali. Bahkan dia sempat berinteraksi itu, bertemu, ngobrol, ngopi bareng, bahkan sempat dia naik ke apartemen, menceritakan dan sebagainya. Dan itu sudah dituangkan dalam pemeriksaan. Yang kedua, saksi yang mengetahui kejadian di bulan Juni. Itu ada 2 orang. Nah, ada saksi lagi yang juga, jadi ada saksi yang berinteraksi langsung, itu saksi di bulan April berinteraksi langsung, saksi di bulan Juni berinteraksi langsung. Ada juga saksi di bulan Juni, April dan bulan Juni yang berinteraksinya melalui komunikasi WhatsApp, mengirimkan foto dan sebagainya. Dan itu sudah menjelaskan ke penyidik pada saat dilakukan proses pemeriksaan. Jadi saksi-saksinya terpecah dengan cerita kejadian dan peristiwa yang berbeda, tapi merupakan satu rangkaian terkait dengan adanya dugaan tindak pidana ini. Seperti itu. Bang, termasuk saksi aborsi Bang. Besok kan saksi aborsi Bang. Saksi itu disampaikan, tapi itu adalah proses penyidik yang bisa menyampaikan. Seperti apa, saya tidak punya hak untuk menyampaikan ke media atau ke masyarakat. Karena yang jelas saksi itu datang. Saksi itu adalah saksi yang tahu pada peristiwa bulan April, saksi yang tahu pada peristiwa bulan Juni.
Ada saksi yang berkomunikasi langsung, ada saksi yang berkomunikasi melalui percakapan WhatsApp dan percakapan melalui media. Bang, besok kan rencananya katanya Niki kan hadir. Mungkin ada pembicaraan Niki juga ikut hadir. Kalau Niki saya belum berkomunikasi dari tadi. Saya nanti sebentar saya akan telepon dia. Tapi yang jelas Edwin telepon saya, tolong Bang sama-sama kita ke Polres. Ayo nih jam berapa saya bilang Win. Kita habis sholat Jumat saja, lebih enak habis sholat Jumat kita datang, kita lihat. Saya ingin ketemu. Saya bilang jauh-jauh saja, jangan bertemu, nanti kamu emosional. Saya bilang, visum langsung ke penyidik ya, dan ke humas. Ke humas saja, karena gini ya, visum itu bahasanya gini, visum et repertum, dan visum itu pro justisia. Jadi kalau namanya pro justisia itu kita tidak punya hak, dan itu adalah terkait dengan proses hukum. Itu haknya penyidik, haknya polisi. Nah, kalau haknya polisi, tanyakan kepada mereka. Biasanya visum itu mendetailnya itu ada dalam sebuah konklusi atau kesimpulan dan sebagainya. Kalau saya nggak punya hak. Bang, ingin mempertegas saja Bang, berarti visum itu ingin mempertanyakan masalah tentang keperawanannya ini ya Bang? Tanya langsung ke penyidik. Gitu ya? Yang jelas visum itu nanti yang akan membuka cerita ini, ya. Bang, bisa bilang besok Jumat Rahmat bagi Eva. Itu jadi gini, proses ini kita ikutin saja. Jadi proses hukum kita ikutin. Apakah ini proses penyelidikan? Jadi ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan. Seingat saya saat ini proses penyelidikan. Artinya adalah mencari dan untuk menemukan ada dan tidaknya sebuah peristiwa dan perbuatan pidana. Nah, seperti apa kelanjutannya? Alangkah baiknya tanyakan kepada Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Bang, sejauh ini sudah ada obrolan sama Niki Bang. Mereka sudah melaporkan Eva, mungkin melaporkan kuasa hukumnya sudah ada obrolan Bang. Kuasa hukum maksudnya? Kuasa hukumnya Eva yang mau dilaporkan mungkin. Nggak ada komunikasi ke sana. Kita fokus. Jadi ada beberapa dokumen yang sempat dikirim ke saya, tapi saya bilang, Nik, kita fokus kepada untuk melindungi anakmu saja dulu. Kita fokus kepada adanya dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Kita fokus itu dulu. Ini yang harus kita fokuskan. Saya mencari saksi, saya berkomunikasi dengan saksi, dan alhamdulillah saksi semua yang hadir itu saksi yang ingin menegakkan kebenaran dan mereka tidak datang. Kamu mau bantu? Saya mau bantu Bang, saya yang tahu. Oke. Bang, berikan kesaksian. Dengan Niki Bang, kalau dia itu pengen Fadil, terus mau ketemu akan seperti apa Bang? Ada nggak ada lah, nggak mungkin lah dia mau ketemu. Ngapain juga? Ada apa kepentingan apa nih mau ketemu? Nggak ada. Yang jelas dia ingin orang yang dilaporkan itu segera diproses secara hukum. Jika memang terbukti, mohon segera dilakukan penahanan. Itu ya. Ada komunikasi telepon gimana Bang? Sempat ada komunikasi telepon. Itu kan kejadian pada saat kita meminta supaya Lori ikut, dan itu adalah di luar perkiraannya dia. Itu ya, saat itu dia menelpon Laura, tapi yang ngangkat adalah Nikita. Bang, seandainya Eva yang hadir Bang, apakah akan dijemput oleh Tanya polisi. Yang jelas aturan di KUHAP itu ada bagaimana proses pemanggilan pertama, kedua, dan seterusnya itu. Tapi kalau memang penyidik memerlukan karena sudah ada hal-hal yang luar biasa, penyidik punya hak untuk melakukan tindakan segera. Bang, cukup ya bukti sama saksi Bang, apa bisa mungkin Fadil besok langsung dijerat tersangka gitu? Saya berharap proses ini segera. Jadi silakan tanyakan ke penyidik ya, karena penyidik yang mempunyai hak untuk menilai, merangkaikan fakta-fakta ini. Jadi saksi ada, bukti tertulis ada, saksi-saksinya ada. Saksi bercerita dalam peristiwa-peristiwa yang berbeda, tapi merupakan satu kejadian terhadap satu subjek hukum yang bernama Laura. Jadi subjek hukumnya Laura, tapi peristiwanya ada di bulan April, ada peristiwa di bulan Juni. Mereka berinteraksi langsung. Mereka yang tahu karena Loli bercerita atau Laura bercerita, sehingga itulah yang membuat Nikita pada saat di Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan, saya kaget begitu saya mendengar keterangan saksi. Seperti itu kalimatnya. Tapi apa, saya bilang, Nik, apa yang kau tahu cukup untuk kamu. Lainnya biar serahkan kepada penyidik kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan.
Bang, jika besok diperiksa Fadel bersalah atas saksi itu, apa tidak kemungkinan dia langsung ditahan? Penyidik yang jawab. Silakan langsung ke Humas, karena saya dalam kapasitas adalah pengacaranya Nikita. Hak-hak untuk melakukan pemanggilan, melakukan proses penangkapan, proses penahanan, semuanya itu adalah hak penegak hukum. Dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, yakni penyidik pada kesatuan yang menangani perkara tersebut adalah penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan. Sejauh ini ada nggak bukti-bukti yang saksi-saksi lagi yang akan dibimbing? Saksi sih ada 2 lagi, tapi saya lagi berkomunikasi dengan penyidik. Ya, saksi ini juga saksi yang berinteraksi langsung. Nah, tinggal nanti bagaimana prosesnya, itu kan hak sepenuhnya ada di tangannya penyidik. Apakah diperlukan untuk saksi lagi yang saya sampaikan, kapan mau dilakukan pemeriksaan, itu penyidik yang mempunyai hak. Rata-rata saksi ini meminta sendiri ya, bukan minta kali ini? Saksi-saksi yang luar biasa, artinya saksi yang tahu persis, yang berinteraksi itu, semuanya itu setelah berkomunikasi dengan saya dan mereka bersedia untuk menjadi saksi. Jadi bukan karena ada pemanggilan atau ditekan, tidak. Dia datang untuk kebenaran, untuk memberikan perlindungan kepada anak yang di bawah umur yang bernama Laura. Bang, ada kekhawatiran nggak Bang, saksi dibayar Bang? Si Fadel melarikan diri gitu Bang. Saya yakin ini gampang untuk mencari orang. Negara Indonesia ini orangnya pintar-pintar semua. Nggak terlalu berpikir sampai sejauh itu. Ikutin saja prosesnya. Mudah-mudahan besok dia datang. Kalau nggak besok datang, karena besok datang itu kita juga sudah menunggu apakah dia besok hadir atau tidak hadir. Bahkan saya ulangi kembali, kakaknya Niki itu udah berpesan kepada saya, Bang, saya mau hadir hari Jumat di Polres Metro Jakarta Selatan. Ya udah, abang bisa temenin, bisa. Bang, dari yang pencekalan Bang, siapa tahu dia kabur Bang. Penyidik ke Humas coba tanya. Ya, jadi kenapa? Saksi orang-orang yang tahu. Mereka orang-orang yang ingin mengungkap kebenaran semua. Bang, kemarin sempat perwakilan dari Polres itu Bu Nurma mengatakan itu si Fadel itu perlu adanya lidik, jadi nggak harus ditetapkan. Ya proses diikutin ya. Proses diikutin saja. Ikutin proses hukum. Jadi proses hukum di KUHAP jangan ditabrak, jangan dilanggar. Ikutin prosesnya. Kalau penyelidikan ya penyelidikan. Setelah penyelidikan, kalau memang ada ditemukan peristiwa pidana, ini menurut KUHAP ya, ada peristiwa pidana naik lagi pada proses penyidikan. Kalau proses penyidikan nanti ditemukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum untuk dipertanggungjawabkan atas sebuah perbuatan pidana, dia akan ditingkatkan menjadi tersangka. Kalau pasal-pasalnya yang didakwakan, yang disangkakan itu adalah pasal-pasal yang bisa ditahan, pasti dilakukan penahanan oleh penyidik, karena itu kewenangan penyidik. Alasan tidak ditahan itu menjadi alasan subjektif daripada penyidik itu sendiri. Jadi ada alasan objektif, ada alasan subjektif. Itu nggak semudah itulah, itu menjadi pertimbangan penyidik. Dalam hal ini adalah penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi abang optimis ya besok Fadel datang Bang? Saya tidak bisa menjadi peramal, tapi saya optimis selalu di dalam proses untuk memberikan perlindungan kepada Nikita dalam perkara ini, bahwa keadilan itu pasti tegak lurus dan Nikita akan mendapatkan keadilan seperti itu. Keinginan abang sendiri langsung ditahan Fadel besok? Ikutin saja prosesnya. Yang berhak menjawab Humas. Dalam hal ini penyidik. Jadi saya yang tahu hukum acara, saya tahu prosesnya seperti apa. Ikutin saja. Ikutin saja. Yang jelas, kewajiban penyidik adalah mencari dan menemukan bukti-bukti atas adanya sebuah peristiwa pidana. Jadi saat ini adalah melakukan pemeriksaan untuk ditemukan ada dan tidaknya sebuah peristiwa pidana. Setelah itu akan dilakukan proses untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas adanya sebuah perbuatan pidana. Itu prosesnya. Baru nanti ditingkatkan menjadi tersangka. Kalau memang memenuhi syarat ditahan, pasti ditahan. Kalau Laura berarti belum diminta keterangan gimana Pak? Sudah, tapi keterangan selanjutnya belum. Sudah, pada saat itu saya yang ada di Polres Metro malam ya, pada malam hari itu. Kira-kira berapa pertanyaan Bang? Saya nggak sempat terlalu memperhatikan, yang penting saya menenangkan saja
supaya dia mau menjelaskan secara terperinci peristiwa-peristiwa itu. Tapi seperti apa, saya nggak mau terlalu dalam untuk menanyakan ke dia. Laura dalam keadaan apa Mas sekarang ini? Sekarang ya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Maksudnya sudah normal, bisa di Normal lah dalam keadaan. Niki kan sudah menyampaikan. Jadi dalam peristiwa ini, dalam terkait dengan Laura, itu yang banyak tahu Nikita. Karena dia ibunya, dia yang bisa berkomunikasi. Saya tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan Laura. Yang berhak untuk berkomunikasi dan yang bisa berkomunikasi adalah Nikita Mirzani sendiri. Artinya udah tidak tantrum lagi ya, seperti itu kan? Insya Allah sudah tidak. Oh, gitu. Sudah tenang-tenang dia. Jadi silakan tanya langsung kepada Niki. Apakah Fadil saja yang diperiksa atau ada keluarganya juga yang diperiksa? Penyidik, tanyakan ke penyidik. Yang Harapan apa nih untuk si Fadil, Pak? nggak ada harapan. Nggak ada, karena saya cuma bilang bahwa yang dilaporkan ini bukan pasal yang ini pasal kejahatan. Jadi ini adalah dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak, dugaan tindak pidana terhadap undang-undang kesehatan. Jadi saya minta ini bukan perkara yang main-main. Ini perkara yang ancaman hukumannya itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu 15 tahun. Itu belum lagi nanti ini kita akan membuat laporan baru. Tapi Niki saya minta untuk konsentrasi di satu kasus saja dulu terkait kasus dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak. LPSK sendiri sudah? LPSK itu saya sudah menyampaikan, selanjutnya itu biar penyidik yang menilai, yang menyampaikan kepada LPSK sendiri. Karena saat ini prosesnya ada di penyidik. Bang, berarti Laura sekarang ini ditempatkan di safe house ya, seperti itu kan Pak? Saya tidak bisa berbicara safe. Yang jelas dia dalam keadaan tenang di satu tempat. Ya, di satu tempat dalam keadaan tenang, santai-santai saja dia. Bang, ada kemungkinan Laura dikonfrontir dengan Fadil, Bang? Saya pikir ini kan bukan persoalan apa, ini kan sudah jelas-jelas semua. Buktinya ada, ya kita ikutin aja lah prosesnya, kita ikutin. Oke, makasih Bang. Kita ketemu besok ya. Insya Allah Jumat Keramat. Alright,